Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bikin makanan Indonesia tapi yang dimix dengan western. Nah, kita mau bikin apa ya? Di sini kita akan bikin tempe katsu. Jadi kita akan bikin steak tempe, tapi kita bikin ala western dengan pakai saus yang nggak kalah enak sama saus-saus steak pada umumnya. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan itu simple banget, cara bikinnya juga gampang banget. So let's get started. Nah, pertama-tama ini ada tempenya, ini tempe utuh ya. Kita akan potong tempenya agak tebel-tebel. Ini jadi kurang lebih 1,5 cm. Setelah kita potong tempenya seperti ini, kita akan pipihkan tempenya. Jadi ini tempenya aku pakai 150 gram. 150 gram ini jadi 3 potong. Nah, setelah tempenya kita pipihkan seperti ini, kemudian kita akan bikin adonan basahnya. Nah, biasanya kalau adonan basah itu jadi tempe goreng tepung, enggak. Kita di sini tidak bikin tempe goreng tepung. Tempenya ini nggak bakal kita goreng. Jadi adonan basahnya ini ada putih telur. Aku nggak pakai putih yang telur utuh. Jadi aku cuma ambil putihnya aja. Kemudian ini ada bawang putih yang dicacah atau kalian bisa halusin juga nggak apa-apa. Ini aku bawang putihnya cincang kecil-kecil. Kemudian sebenarnya sih kalau resep yang mau lebih enak lagi itu bisa pakai santan. Jadi rasanya itu gurih banget. Tapi kali ini kita nggak pakai santan. Di sini aku pakai fiber cream. Dan fiber creamnya ini aku campur dengan susu. Susunya susu Lovet ya. Nah, kita aduk-aduk fiber creamnya sama susunya. Jadi kita pakai fiber cream ini supaya rasa tempe kita jadi lebih gurih. Setelah itu kita pakai, biasanya kan pakai tepung terigu atau tepung serbaguna. Tapi di sini aku pakai oat halus atau oatmeal yang dihaluskan itu ya. Oatmealnya udah di blend. Dikit-dikit dulu kita masukkan. Nah, ini supaya bisa lebih lengket, aku tambahkan tepung terigu. Tapi tepung terigunya ini dikit banget. Kira-kira setengah sendok makan aja aku pakai. Setengah sendok sampai 1 sendok makan lah. Nah, kemudian supaya ini ada rasanya, kita kasih garam. Cukupnya aja garamnya. Kemudian aku pakai kaldu jamur totole. Kemudian kalian bisa pakai gula pasir, tapi aku pakai sweetener Tropicana Slim. Ini aku pakai setengah. Nanti setengahnya kita akan pakai untuk saus tempenya. Udah, kita aduk lagi. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan siapkan untuk adonan keringnya. Biasanya pakai tepung roti, tapi di sini aku pakai oatmeal Quaker Oat itu ya. Ini oatmealnya udah disangrai duluan. Jadi supaya nggak bau mentah, oatmealnya udah aku sangrai, dicampur dengan lebihannya tadi. Oat halusnya itu dicampur dulu. Nah, ini juga aku tambahkan sedikit garam dan juga penyedap jamur ya. Karena tadi di adonan basahnya udah ada garam merica dan penyedapnya. Jadi di sini aku kasih dikit aja. Oke, langsung aja kita akan ini masukkan tempenya ke adonan basah.
tekan ya. Kemudian kita masukkan ke adonan yang kering. Nah, waktu masukkan ke adonan kering ini sambil ditekan-tekan ya. Seperti biasa, nanti resepnya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita biarin dulu. Kalian kalau mau supaya tepungnya ini enggak berantakan ya, atau lebih nempel, kalian bisa diemin dulu di kulkas kurang lebih 1 jaman, dan supaya bumbunya juga lebih meresap ya. Jadi ini tempenya kita diemin dulu, dan sekarang kita akan bikin sausnya. Nah, langkah selanjutnya setelah tempenya ini kita biarkan selama kurang lebih setengah jam ya, udah nempel tepungnya juga bumbunya lebih meresap. Kita akan siapkan di sini, kalian bisa makan pakai nasi putih anget gitu juga juga enak sih, tapi di sini aku siapkan kentang. Ini kentangnya aku potongin memanjang, dan juga ada buncis dan wortel buat sayurnya. Nah, ini sebelumnya tadi udah aku kukus dulu. Jadi untuk sayur ini sama kentang kalian bisa kukus jadi satu. Kalau untuk sayurnya ini cukup 5 menit aja ya, supaya nggak terlalu lembek, kukus 5 menit. Kalau kentangnya ini tadi kurang lebih aku kukus 10-15 menit. Dan kentangnya ini aku mau air fryer dulu, kalian bisa di pan fried atau kalian oven juga nggak apa-apa. Jadi kentang yang dikukus ini tadi kita cuman perlu kasih merica aja. Di sini aku cuman kasih merica dan juga garam. Nah, kita ratakan ya. Kemudian untuk kentangnya ini aku akan air fryer. Langsung aja kita masukin ke sini. Karena ini udah dikukus jadi udah matang, aku pakai suhu 180 derajat di 20 menit. Oke. Nah, jadi untuk tempe katsunya ini kalian bisa pakai air fryer, tapi supaya kita hemat waktu, ini lagi dipakai buat kentang, aku akan pan fried ini tempe katsunya. Jadi kita tidak akan menggorengnya. Caranya kita akan semprotkan aja, atau kalian olesin dengan olive oil ya. Di sini aku semprotin tipis-tipis aja. Ini aku pakai teflon anti lengket, kita panasin teflonnya. Kita semprotin juga dengan olive oil 2-3 kali aja, diratakan. Kemudian ini di kedua sisinya juga kita akan kasih dengan olive oil, dan setelah minyaknya panas kita akan masukkan ke teflon. Nah, karena tadi sisi satunya belum aku kasih olive oil, di sini aku akan spray lagi. Di spray tipis-tipis, dan supaya merata ini aku oles. Apinya agak dikecilkan, dan kemudian kita akan tutup supaya lebih cepat matang dan supaya panasnya lebih merata. Nah, sekarang kita akan cek tempenya. Coba kita balik tempenya. Wah, ini udah mulai kecoklatan. Oke, kita tunggu sisi satunya matang, kita akan tutup lagi. Nah, sekarang kita mau lihat kentangnya, karena di sini udah hampir matang, kurang lebih 1 menitan. Kita cek aja. Wah, ini kentangnya udah kering nih, udah kelihatan crispy. Aku ambil aja langsung. Oke, kentangnya udah jadi. Kita juga langsung sekalian lihat tempenya, tampaknya udah matang juga sisi satunya. Udah matang nih. Nah, tempenya juga udah matang. Oke, sekarang langkah terakhir kita tinggal bikin sausnya. Kita pakai olive oil 2-3 kali.
Ini aku ratakan. Kemudian kita akan menumis, ini tadi ada bawang putih yang lebih ya. Dan juga ini di sini aku ada bawang bombay, setengah bawang bombay. Udah dipotong panjang-panjang, kita tumis dulu sampai wangi. Nah, setelah bawang bombaynya agak layu, kita akan masukkan saus-sausnya ya. Di sini sausnya ada saus tiram. Aku nggak pakai banyak-banyak, cuman 1 sendok makan. Kita kecilin. Kemudian di sini aku pakai saus tomat 1 sendok makan juga. Kalau misalnya kalian doyan pedas, kalian boleh pakai yang cabai. Di sini ada kecap Inggris. Nah, kita aduk-aduk. Kemudian kita tambahkan dengan air putih kurang lebih 1/4 gelas. Kemudian kita masukkan garam sedikit, merica, terus ada penyedap, kaldu jamur, dan tadi yang sweetener yang tinggal setengah aku masukkan juga. Jadi aku nggak pakai gula, tapi kalian boleh pakai gula pasir, itu optional. Kemudian kita akan larutkan dengan maizena. Diaduk-aduk. Nah, saat maizenanya udah masuk, kita kasih cuka dikit aja. Cukanya terakhir ya, dikit aja. Si cukanya masuk, dan terakhir di sini aku pakai minyak wijen. Minyak wijennya juga dikit banget, kurang lebih 1 sendok teh. Kita aduk. Kalau kalian merasa terlalu kental, kalian boleh tambahkan air. Jadi tingkat kekentalan itu terserah kalian masing-masing. Nah, sausnya udah jadi juga. Pindahkan ke tempat sini ya, yang lebih kecil. Nah, udah jadi steak tempenya. Di sini aku siramkan sausnya langsung ya. Nah, udah jadi deh stik tempe kita, atau ini tempe katsu. Nah, wah, modelnya menarik banget nih. Oke, sekarang waktunya aku mau icipin ya. Kita coba tempe katsunya. Langsung aja ya, kita akan potong ini tempenya. Enak banget sih. Sekarang aku coba kentangnya. Kentangnya juga enak banget. Kalau kalian nggak suka makanan western, kalian bisa cobain menu ini, karena ini adalah makanan Indonesia, yaitu tempe yang dibikin ala-ala western, tapi rasanya enak banget, dan aku yakin ini masih cocok di lidah kalian. Selain itu, ini juga sehat banget. Kita nggak pakai tepung terigu, walaupun cuma dikit banget. Kita pakai oatmeal, dan kita nggak goreng tempenya. Jadi buat kalian yang diet, menu ini cocok banget dan aman banget. Selain itu juga tinggi protein. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Silahkan dicoba resepnya, kalian bisa praktekin, dan nanti kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa tanya di kolom komen. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe dulu, like, dan sebagainya.
Dan next aku akan bikin konten-konten memasak yang lebih menarik lainnya. Oke, thank you and see you.